Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan hasil dari praktik simulasi atau contoh praktik simulasi dari implementasi sistem kendali closed loop pada sistem kendali kecepatan motor atau kecerahan LED menggunakan PWM dengan Auxil PLC Nano versi 5 menggunakan 3 push button. Hasilnya adalah seperti video nampak pada video berikut. Nah, saya sudah terapkan outputnya PWM-nya. Mohon maaf, ini videonya agak blur ya. Outputnya PWM-nya menuju ke driver motor DC, kemudian keluar melalui motor. Nanti kalian bisa langsung seperti pada pertemuan praktik sebelumnya menggunakan LED di luar ya. Oke. Nah, ini dikendalikan oleh 3 push button ya. Push button pertama untuk mengurangi kecepatan, kemudian push button kedua untuk memilih mode running atau setting, kemudian push button ketiga untuk menaikkan kecepatan. Oke. Pada awal kita coba running, oke. Pada awal jalan kita tekan S3 di sini, maka sistem akan berjalan. Kalau di sini motor akan berjalan kecepatan rendah, ditandai adanya R1 menyala. Kemudian tekan R2, tekan S3 lagi. Oke, kan motor akan berubah ke nilai kecepatan berikutnya. Ya, ditandai dengan R2 menyala. Kita tekan lagi R3. Bertambah atau tidak? Oh, ternyata tidak, dengan ditandai adanya lampu R6 ini menyala agak lama ya. Itu menandakan bahwa kecepatannya sudah maksimal. Artinya pada awal sistem jalan ini nilainya hanya 2 ya. Seperti itu. Kita lihat, kita turunkan menggunakan S1 ya. Kecepatan akan turun, ditandai tadi R6-nya menyala sebentar ya. Oke, kalau tekan lagi menjadi minimal atau off, nah, R6-nya tadi menyala agak lama ya, lebih lama dari yang tadi sebelumnya ya. Kita coba tekan lagi S3. Oke, kita lihat R6-nya menyala sebentar ya. Kita tekan lagi R3. Kita fokus di sini. Kecepatannya agak lama, menandakan bahwa ini sudah mencapai nilai maksimal. Ini artinya settingan hanya 2 kecepatan ya, kecepatan sedang, kecepatan paling cepat. Nah, untuk mengatur kecepatannya sampai 5 kecepatan, kita tekan S2 lama. Oke, menandakan ditandai dengan R8 menyala. Kemudian akan nyala R1, R2, artinya settingan yang jalan adalah 2 kecepatan. Nah, ini langsung mati. Itu artinya ketika kita mode setting kemudian tidak menekan S1 atau S3 beberapa detik, maka akan kembali ke mode running ya. Oke. Tuh, kita coba setting menjadi 5 kecepatan. Ini 2 ya, 3, 4, 5. Nah, ini 5 kecepatan paling tinggi. Nah, tadi ditandai R6 menyala. Oke, kalau sudah settingannya sesuai, kita tekan S2 supaya menyimpan ya hasil settingannya. Oke, kita coba running. Naikkan kecepatan 1, 2, 3, 4, 5 ya, kecepatan sudah berubah setelah tadi setting. Oke, tekan mode ke bawah. Oke ya, seperti itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan diatur oleh 3 push button. Jadi kecepatan motor dikendalikan oleh PWM. Nah, PWM-nya diatur oleh 3 kecepatan tadi, 3 push button, yang dimana untuk mengatur naik turunnya kecepatan. Nah, setting kecepatannya tadi sampai 5 ya. Jadi untuk kecepatannya maksimal 5, minimal 1. Kita coba setting lagi menjadi
1. Kalau sudah 1, proses settingannya tidak akan ke 0 ya, berhenti di 1. Oke. Kalau kecepatannya hanya 1 berarti nanti kecepatannya off dan paling tinggi ya. Oke. Seperti itu hasil implementasinya. Nanti kalian silakan praktik secara hardware-nya mendekati ini. Jadi outsell-nya, kemudian 3 push button. Untuk mengambil plusnya kalian pakai ini ya, sebuah ya apa ya, pin ya. Oke. Jadi kita gunakan intinya untuk menambah pin plus dan pin minus, plus 5 volt dan minus 5 volt ya. Oke. Ini saya ambil dari project board yang plus minusnya saja ya. Oke, silahkan. Intinya seperti itu. Ada 3 push button, atau misalnya kalian tidak ada 3 push button ini, maka bisa menggunakan satu kabel saja ya, dari plus ke nanti masukkan ke settingan ini, ke pin ini sampai 1, 2 dan 3 ya, seperti pada praktikum sebelumnya. Nah, kemudian lanjutnya kita akan bahas program outsell-nya. Oke. Ya. Pada rung pertama ini untuk mengatur kecepatan awalnya. Ya, ini kecepatan awalnya adalah 2 tadi ya. Oke, kalau kalian pengen kecepatannya 1 ya Anda ganti 1. Nah, ini adalah untuk yang I2 untuk mengatur maksimal settingannya nanti 5 ya. Oke. Kemudian untuk rung 1 dan 2 itu fungsi untuk menaikkan dan menurunkan kecepatan ketika running, yaitu S1, S3 ya. Oke. Jadi S1, S3 itu untuk mengatur atau merubah nilai C1 ya. Oke. Kemudian untuk rung 3 fungsinya untuk rung 3 dan rung 4 ya. Itu fungsinya menuju ke maksimal dan menuju ke minimal ketika proses mode running. Ketika S1 ditekan agak lama, yaitu 700 milisecond, maka akan menuju ke running maksimal. Ini untuk menuju running minimal untuk S1. Kalau S3 dia akan running ke maksimal ya. Jadi seperti ini. Oke, tadi kita kecepatannya adalah 5, kita rubah coba misalnya 5 kecepatan. Oke, nah kita run 1, dia akan 1 tingkat, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau nurun ke pakai biasa ini yang penekannya agak cepat, dia 1 per 1 turunnya, 1 tingkat 1 tingkat. Nah, kalau kita tekan push button 3 atau satunya lama, 3 misalnya, dia akan ke maksimal ya, langsung. Kalau S1 kita tekan lama, akan ke minimal atau off secara langsung. Itu fungsi rung 3 dan rung 4. Kemudian rung 5 dan rung 6 itu fungsinya untuk mengatur mode setting khusus S2 ya. Oke. Kapan menuju ke mode setting? Ketika S2 ditekan lama, yaitu 500 milisecond ya. Ini B1 akan aktif dan nonaktif. Nanti setiap kali S2 ditekan lama akan merubah B1 on atau off ya. Oke. Kalau on untuk mengatur setting, kalau off untuk menuju ke running. Dan C1 direset, artinya modenya mode setting atau outputnya akan di off-kan terlebih dahulu. Kemudian pada rung 7 dan 8 itu fungsi untuk mengatur kembali ke mode running jika pada mode setting itu S1 atau S3 lama tidak ditekan ya, maka dia akan dipaksa menuju ke mode running ya. Kapan? Setelah di sini, setelah 10 detik
ketika lama ditunggu, yaitu 10 detik tidak ada aktivitas pada S1 S2, ya, maka sistem akan dibaca mode running. Oke. Kemudian pada pada rung 9 ini adalah untuk mengatur indikator mode settingnya tadi pada R8. Nah, kemudian pada rung 10 dan 11 itu untuk mengatur rentang PWM-nya, yaitu ketika kita tekan S2 mode setting, maka ini fungsi untuk mengatur I1 berubah, ya, 1 sampai 5. Oke. Ini berarti untuk mengatur mode setting, ya. Jadi fungsi S1 atau S3 pada mode setting itu pada rung 10 11. Kemudian pada rung 12 ini adalah fungsi untuk setting atau mengatur indikator R6 apabila S1 atau S3 mencapai nilai maksimalnya atau minimalnya. Jadi ketika S1 ditekan kemudian nilai I1-nya sudah maksimal, maka R6-nya akan menyala agak lama. Begitu untuk S3, ketika sudah mencapai maksimal, R6-nya akan menyala lebih lama. Lamanya berapa? Nah, yaitu 500 milisecond atau setengah detik. Nah, kemudian dari fungsi tadi, yaitu indikator up dan down yang lama ataupun yang sebentar tadi, ini diimplementasikan di rung 14, di mana rung 13 adalah untuk mengatur nilai nyalanya R6 sebentar, yaitu 10 atau 100 milisecond di sini ketika S1 S3 ditekan pada running, ya, atau pada setting biasa bisa ketika nilai maksimal atau minimalnya tidak terpenuhi, maka hanya 100 milisecond. Nah, kemudian fungsi setting tadi yang memenuhi nilai maksimal atau minimal dan ketika tidak memenuhi minimal dan maksimal ini digabung kemudian untuk menyalakan R6, ya. R6 menyala sebentar itu berarti S1 S3 ditekan belum nilai minimal maksimalnya. Kalau agak lama berarti S1 atau S2 ditekan ketika mencapai nilai maksimal untuk S3 dan mencapai nilai minimal untuk S1. Kemudian 15 sampai 19 ini adalah indikator mengatur nyalanya indikator R1 sampai R5, ya. Oke, jadi R1 sampai R5 itu akan menyala ketika mode running dan mode setting. Ya, ini di paralel di sini filternya. Filter tanpa B berarti running, ya. Filter dengan B berarti proses setting. Kemudian yang terakhir adalah rung 20 untuk mengatur outputnya berupa PWM, yaitu dari pengskalaan nilai C1 diskalakan dari 1000 sampai 0, kemudian ditaruh di I3, I3 nya untuk memberikan nilai dari duty cycle atau PPT nya jalur PWM 1, ya. Oke. Demikian penjelasan dari praktek implementasi sistem kendali, ya, kecepatan atau kecerahan LED atau kecepatan motor menggunakan PWM di drive atau diatur dengan 3 push button. Silakan nanti kalian praktekkan, ya. Saya tunjuki hasil videonya seperti ini. Oke. Awal jalan kita reset dulu. Awal jalan hanya 2 kecepatan, ya, minimal sampai maksimal. Nah, kemudian kita akan setting dengan S2 ditekan lama, kita rubah menjadi 5 kecepatan, ya. Tekan S2 lagi, kita coba akan berubah menjadi 5 kecepatan. Oke. Jadi nanti R6 akan menyala sebentar ketika nilainya, ya, tadi kan maksimal 5 minimal 0 kan, ya.
Kalau sebelum sampai maksimal sampai 5 maka R6 nyala sebentar. Kita lihat di sini ya. Oke, kalau sudah sampai 5 maka R6 agak lama. Begitu juga untuk turun, ketika sudah sampai 0 dia agak lama ya. Kalau kita R6 kita sambungkan dengan sebuah speaker bip maka bunyinya agak lama. Oke, apabila kita tekan S3 lama maka akan langsung menuju ke nilai maksimal. Apabila kita tekan S1 lama akan menuju ke minimal. Ya, jadi silakan nanti kalian rakit seperti ini ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.